Shalom saudaraku, berjumpa kembali dengan channel Rohani Renungan Inspiratif bersama saya, Pastor Mario Panto. Judul renungan kita saat ini adalah kesabaran. Pembacaan Alkitab saya ambil dalam Amsal 14 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Saudaraku, kesabaran berasal dari kata Yunani, yaitu makrotumia, yang merupakan gabungan dari dua kata makro yang berarti panjang dan tumos yang artinya temperamen. Jadi kesabaran itu menunjuk pada pengertian tentang kemarahan yang memerlukan waktu yang sangat panjang untuk membangkitkannya sebelum kemarahan itu dinyatakan. Tidak sedikit dari kita yang memiliki temperamen yang pendek. Artinya mudah sekali kehilangan kesabaran dan menjadi marah. Tersinggung dengan kata-kata yang kurang mengenakan saja, amarah kita langsung meledak dan tak terkendali. Pemazmur mengingatkan dalam kitab Mazmur 37 ayat 8 berkata demikian, "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan." Saudaraku, namun ada juga orang yang mampu mengendalikan amarah dan bisa sabar terhadap orang lain. Kesabaran adalah lawan dari kemarahan yang tidak pada tempatnya. Kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Musa sebagai seorang pemimpin yang juga manusia terkadang tidak bisa menahan amarahnya terhadap orang Israel karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh Musa untuk berbicara kepada batu agar batu itu mengeluarkan air, Musa malah memukul batu itu. Ketidaksabarannya menyebabkan Musa tidak diizinkan Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian. Bisa disimpulkan bahwa orang yang sabar sekalipun ada batasnya. Maka kita sangat membutuhkan Roh Kudus agar kita memiliki kesabaran di segala situasi. Karena cepat atau lambat kita akan sampai pada batas kesabaran kita. Begitu pentingnya kesabaran dalam hidup orang percaya, sehingga firman Tuhan menempatkannya pada urutan tertentu. Bila kita sudah memiliki kasih, sukacita, dan damai sejahtera, kesabaran akan hadir. Tuhan Yesus sendiri telah memberi teladan hidup kepada kita, bagaimana Ia tetap sabar terhadap orang yang menganiaya dan menyalibkan Dia di kayu salib. Tidak ada amarah sama sekali, dan sabar adalah sifat Allah. Dia sabar terhadap setiap orang. Sebagai anak-anaknya juga kita harus mewarisi sifat-sifat Bapa kita. Saudaraku yang kekasih, sabar adalah sebuah kata yang mudah diucapkan namun sulit dipraktikkan. Ada begitu banyak ajaran mengajak tentang kesabaran, namun dalam prakteknya
masih sangat sulit. Hidup kita sering dikuasai oleh amarah, iri hati, dan dendam. Jika amarah, iri hati, dan dendam menguasai diri kita, maka akan berdampak buruk bagi sesama kita. Banyak orang berkata, "Aku cukup sabar menghadapi masalah ini." Namun ada juga yang berkata, "Kesabaranku ada batasnya." Sejauh mana kita dapat mengerti arti kata sabar itu? Saat dihadapkan pada situasi yang memancing emosi kita, maka emosi kita menjadi meledak. Mampukah kita bersabar? Ataukah kita langsung naik pitam dan memaki dan mengumbar amarah kita? Kesabaran adalah salah satu buah roh yang harus kita miliki. Memang tidak mudah bagi seorang untuk menguasai dirinya dengan tetap bersabar. Entah itu bersabar menghadapi suami yang kasar atau anak-anak yang memberontak, terlebih lagi sabar dalam menantikan janji Tuhan dalam hidup kita. Nabi Habakuk dalam penantiannya berkata, "Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh." Itulah yang dikatakan dalam kitab Habakuk 2 ayat 3. Menanti sesuatu yang kita harapkan terkadang menjenuhkan dan membutuhkan kesabaran. Oleh sebab itu, kita perlu melatih diri bagaimana menjadi orang yang sabar di dalam segala situasi. Problem yang kita hadapi adalah salah satu ujian untuk melatih kesabaran kita. Tidak jarang sekali kita sering memakai logika daripada memakai iman. Kita masih saja mereka-reka sesuatu dengan jalan pikiran kita, hingga akhirnya mencari jalan pintas. Karena itulah firman Tuhan mengajar kita untuk menjadi orang yang penyabar dan penuh kasih, serta mampu untuk menguasai diri. Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 13 berpesan kepada orang Kristen, "Sabarlah kamu seorang akan yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian." Kesabaran dan penguasaan diri menjadi ciri khas orang Kristen. Sebab itu, jangan mudah terpancing untuk marah atau berbuat jahat, tetapi sabar dan kuasailah diri kita masing-masing agar kita tidak jatuh ke dalam dosa dan kejahatan. Orang berkata, sabar adalah ilmu tingkat tinggi. Bagaimana cara kita bisa memiliki kesabaran? Kesabaran akan didapat lewat doa dan hubungan kita dengan Tuhan. Saat kita memperdalam hubungan kita dengan Dia, Dia akan membimbing kita untuk menjadi lebih sabar dan mempercayai rencananya untuk hidup kita. Kita juga dapat meminta bantuan Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan dan ketekunan dalam menghadapi ujian dan tantangan yang kita hadapi. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, percayalah bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan mampu merubah karakter kita
Tuhan mampu merubah keberadaan kita. Selalu belajar untuk sabar dalam menunggu, menanti, dan mengerjakan apapun. Karena kita tahu bahwa kesabaran kita, kesetiaan kita, ketekunan kita akan membuahkan hasil yang luar biasa. Demikian renungan singkat kita saat ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu, buat renungan yang sudah kami dengar hari ini, untuk mengajar kami menjadi orang yang sabar. Kami merindukan agar supaya roh kesabaran itu menjadi bagian dalam kehidupan kami, karena kami meyakini bahwa kesabaran kami akan berbuahkan hasil yang luar biasa. Inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan like, share, komen, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan renungan yang berkualitas di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.